Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah kiat sukses berpidato. Teman-teman sekalian, topik pada kali ini adalah berkaitan dengan ruang lingkup public speaking. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berlatih berpidato dengan ada beberapa kiat yang ingin saya sampaikan. Nah, kenapa ini saya angkat? Karena untuk berpidato itu tidak semua orang mampu melaksanakannya dengan baik ya. Jadi ada yang berbakat, ada yang kurang berbakat ya. Nah, bagi teman-teman yang punya minat untuk melakukan kegiatan berpidato tapi mungkin kurang berbakat, kita bisa belajar ya. Atau mungkin ada teman-teman yang mau tidak mau harus memiliki kemampuan berpidato karena berkaitan dengan tugas-tugas ataupun pekerjaannya sehari-hari, misalnya sebagai kepala sekolah, sebagai wali kelas, sebagai guru, atau sebagai manajer, atau apa saja, mungkin sebagai ketua RT, RW, dan sebagainya. Jadi bagaimana fungsi-fungsi baik di lembaga formal maupun informal di mana kita berada, kadang kita diminta untuk berpidato. Nah, untuk itulah saya ingin menyampaikan tadi ya 10. Saya ingin, insya Allah akan saya sampaikan 10 sekitarnya itu ya, untuk membantu teman-teman supaya bisa berpidato dengan baik ya. Kriteria baik itu artinya apa yang kita sampaikan, pesan-pesan yang kita sampaikan bisa diterima oleh audiens. Baik teman-teman sekalian, yang pertama kita harus pahami dulu tujuan kita berpidato. Ya, jadi pidato itu di acara apa? Acara formal, informal, atau semi informal. Ya, formal misalnya dalam lembaga-lembaga formal, kemudian semi informal misalnya dalam acara-acara seperti pernikahan gitu ya. Jadi itu semi informal. Kalau yang informal mungkin acara-acara reuni, pertemanan, acara keluarga, acara arisan, dan sebagainya. Itu yang pertama, tujuan kita berpidato itu tempatnya di mana. Kemudian yang kedua adalah kuasai materinya. Jadi dalam penguasaan materi ini, sebelum kita berpidato tadi temanya apa, kemudian kita akan mengambil judul apa, dan kuasai. Bagaimana kalau kita tidak menguasai? Saran saya, kalau kita tidak menguasai sepenuhnya, buatlah catatan-catatan penting saja, garis besar. Jangan banyak-banyak, karena kalau kita membuat istilahnya ya, panduannya itu terlalu banyak yang kita catat, nanti malah mengganggu konsentrasi kita pada saat berpidato. Lebih baik tulis saja garis besarnya, misalnya ada 4 poin atau ada 5 poin ya, kita buat ya. Jadi kalau belum terbiasa, walaupun hanya 2 atau 3 poin, itu tetap kita buat garis besarnya di kertas kecil saja gitu. Jadi pada saat kita bawa kertas itu ke panggung atau ke podium, tidak terlalu menarik perhatian. Dan yang ketiga adalah kiat yang ketiga, kenali karakteristik audiens ya. Jadi kita berpidato di depan audiens yang seperti apa, misalnya apakah remaja, dewasa, orang tua, atau mungkin misalnya pada Hari Anak Nasional berarti gabung tuh, ada anaknya, ada orang tua ya, ada guru dan sebagainya. Atau mungkin dalam acara-acara hari besar keagamaan misalnya, itu biasanya heterogen yang hadir. Nah, itu kita kenali ya, siapa yang akan menjadi audiens di dalam acara itu. Dan yang keempat, kiat yang keempat yang harus kita perhatikan adalah ekspresi ya, ekspresi yang sesuai dengan topik yang kita angkat pada saat pidato tersebut. Jadi selain ekspresi, body language kita juga
harus mendukung sesuai dengan tema yang dibawa pada saat pidato tersebut. Contoh misalnya pada saat pidato, kalau misal di sekolah misalnya ya, guru ataupun wakil kepala sekolah ataupun kepala sekolah berpidato pada saat Hari Sumpah Pemuda, Hari Kebangkitan Nasional, ataupun Hari Kemerdekaan, itu kan temanya perjuangan, maka harus semangat. Jadi ekspresi wajahnya, body language-nya, intonasinya itu harus sesuai dengan topik dan ataupun tema yang kita angkat pada pidato itu. Jadi suaranya juga harus suara yang menggelegar kalau temanya perjuangan. Tapi kalau tema-temanya yang lain yang lebih rileks ya disesuaikan lah. Nggak usah berlebihan seperti orang tadi temanya yang perjuangan gitu. Nanti jangan salah ya. Baik teman-teman sekalian, itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Gunakan bahasa Indonesia ya yang sesuai standar. Tetapi kalau misalnya kita berbicara atau berpidato di satu daerah, ya boleh kita mix ya, kita padukan dengan bahasa daerah setempat. Bahkan kita akan lebih bagus itu kita gunakan. Misalnya kalau seorang pejabat misalnya akan pergi ke suatu lokasi, di mana lokasi itu berada, kenali bahasa daerahnya. Misalnya pada saat menyapa, pada saat opening kita gunakan bahasa daerah. Lalu pada saat bicara isinya juga pada penekanan tertentu kita gunakan, selipkan bahasa daerah. Ya jadi tidak apa-apa itu supaya kita akrab ya. Jadi bahasa Indonesia yang utama tapi juga selipkan dengan bahasa daerah. Jadi yang bagusnya bahasa daerahnya di opening dan di closing misalnya seperti itu. Kemudian yang keenam, nah ini yang keenam penting juga, yaitu atur suara. Bagaimana mengaturnya? Yaitu ada dua, irama dan tempo ya. Irama itu artinya tinggi rendahnya suara kita sesuaikan dengan topiknya, isinya kita sudah sampai di mana. Haruskah kalimat itu direndahkan suaranya atau ditinggikan gitu ya. Kemudian kalau tempo itu artinya cepat atau lambat. Nah ini penting karena kalau tidak nanti akan jenuh gitu ya. Jadi biasanya pada saat opening kita tinggikan, kemudian pada saat closing juga kita tinggikan. Nah di dalam isinya baru tinggi rendah kita atur sesuai irama dan tempo yang dibutuhkan. Saya ambil contoh misalnya, pada saat saya membuka, nih misalnya pada saat membuka sesi ini, pada saat saya ini mengantarkan satu konten, saya atur iramanya itu dengan nada yang tinggi, ya. Misalnya contoh begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah, nah jadi naik begitu kemudian saya pertahankan. Nah kemudian pada saat menjelaskan saya turunkan dan saya pertahankan dalam kondisi stabil. Nanti pada saat menjelang closing saya sudah mulai turun dan closing saya naik lagi. Yaitu artinya bahwa kita harus menjaga semangat dari audiens itu ya. Coba bayangkan kalau saya sampaikannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang gitu kan. Jadi tidak semangat mendengarkannya ya. Jadi teman-teman jangan lupa pada saat salam opening itu nadanya tinggi. Kemudian nanti pada saat closing, menjelang closing turun dan closingnya tinggi lagi ya. Jangan lupa opening tinggi, kemudian turun pada saat menyampaikan itu bisa diatur sesuai suasana. Kemudian pada saat closing kita tinggi lagi. Jadi itu adalah atur suara ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketujuh. Jaga emosi dalam kondisi stabil. Jangan larut dalam acara. Jadi artinya begini. Jangan sampai kalau acaranya itu
ada kegaduhan, yang pidato itu terpancing kemudian marah gitu, tidak boleh ya. Jadi bagaimana cara meredakannya, tentu dengan teknik-teknik tersendiri, mungkin menaikkan suara, atau kalau tidak mampu menaikkan suara, berhenti sebentar atau menekan kalimat-kalimat tertentu dan sebagainya. Atau yang berikutnya adalah melibatkan audiens di dalam contoh-contoh misalnya. Jadi menegurnya itu jangan secara langsung, apalagi marah. Kan ada orang yang berpidato merasa tersinggung karena tidak diperhatikan lalu marah. Itu harus kita hindari ya. Emosi harus dijaga tetap stabil, jangan mudah terpancing oleh situasi dan kondisi yang berkembang saat itu. Karena situasi dan kondisi yang berkembang saat itu kendalinya ada pada kita yang sedang berpidato. Belajarlah untuk mengendalikan emosi dan mengendalikan situasi yang ada pada saat itu. Yang kedelapan adalah kiat yang kedelapan, eye contact ya, kontak mata dengan audiens. Ya, jadi jangan nunduk aja, misalnya kalau nunduk aja atau apalagi misalnya ada garis-garis besar yang kita baca, jangan nunduk aja, kita juga eye contact gitu ya, supaya kita tahu respon audiens itu seperti apa, bagus, kurang bagus atau sangat bagus, apakah mereka mendengarkan kita dengan baik dan sebagainya, itu akan kita lihat. Dan juga misalnya kita lihat, kita tersenyum kalau memang ada sesuatu yang harus kita sampaikan dengan rileks ya. Kemudian kita juga bisa lihat ada orang yang tidur atau yang ngobrol dan lain-lain. Dengan eye contact itu artinya kita melakukan kontak komunikasi kelompok antara yang berpidato dengan audiens ya. Jadi jangan sampai kita sibuk sendiri dengan, apalagi pakai catatan-catatan itu ya, misalnya sibuk melihat catatan aja, atau eye contact-nya itu melihat hanya kepada satu sudut aja karena grogi, nggak melempar ke sana kemari. Saya sarankan eye contact-nya itu menyebar ya, ke depan, ke kiri, dan ke kanan ya. Yang kesembilan, jika mampu selipkan humor di sela-sela pidatomu. Jika mampu ya, kalau tidak jangan, karena nanti malah jadi tidak lucu ya. Jadi kalau memang lihat situasi memungkinkan nggak kamu menyampaikan humor gitu. Kalau tidak sesuai dengan situasi tidak usah. Juga ya, di dalam menyampaikan humor misalnya itu tetap harus sopan ya, harus sopan, dan tetap kita menjaga nama baik yang berpidato maupun suasana acara pada saat itu, jangan terlalu bebas nih. Ada juga orang-orang yang pandai humor, kemudian karena sering humor sampai lupa melanggar aturan, misalnya tidak sopan atau kurang sopan. Jadi jangan lupa, jika yang kesembilan ini, jika mampu kamu ada humor, selingi humor ya, sesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan humornya harus tetap santun ya. Kemudian yang ke-10 sekarang adalah tutuplah pidatomu dengan menyimpulkan isi pidato ya. Jadi dengan tentu saja dalam penyimpulannya adalah dengan intonasi, dengan bahasa yang berbeda dengan isinya tadi, supaya ada ada perbedaan lah, supaya tidak jenuh ya. Jadi misalnya baik pada kesempatan ini saya selalu mengambil kesimpulan di akhirnya kan. Ada 10 misalnya, kemudian yang utamanya apa nih dalam konteks ini ya, jangan lupa ya. Saya ambil contoh. Baik teman-teman sekalian, di dalam 10 kiat sukses berpidato ini, jangan lupa di dalam berpidato itu harus memahami karakteristik audiens. Itu penting, jangan sampai hanya menghafal apa isinya pidato, tapi juga kita memahami karakteristik audiens. Dan kemudian emosi harus stabil, atur suara, tinggi rendahnya suara disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di dalam acara tersebut. Nah, itu kira-kira seperti itu ya contohnya untuk mengambil kesimpulan. Nah, baik teman-teman sekalian, dari 10 ini jangan lupa penutupnya
seperti saya bilang tadi, ucapkan salam itu dengan nada yang tinggi, jangan nada yang turun. Misalnya nih ya, demikianlah kalau misalnya sekolah ya, kepala sekolah misalnya, demikianlah anak-anakku sekalian, apa yang Bapak sampaikan tadi supaya diperhatikan di dalam proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan rendah, sangat rendah. Padahal isinya adalah memotivasi. Jadi isinya harus tinggi. Ya, saya ambil contoh misalnya cuplikan aja ya. Baik para pelajar sekalian, Bapak sampaikan lagi ya, intinya adalah dalam menghadapi ujian nasional ini, para siswa harus punya semangat belajar yang tinggi, fokus dalam belajar. Yang lain-lain jangan dipikirkan dulu, fokuskan pada ujian nasional supaya kamu nanti lulus dengan nilai yang bagus, dengan prestasi yang unggul. Bapak doakan semoga kamu semua dalam keadaan sehat lahir batin sehingga ujian nasional dapat diikuti dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Jadi tinggi. Ketika kita akan tutup, kita gunakan nada yang tinggi. Baik teman-teman sekalian, serial public speaking ini mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.